berakhlak kepada hamba Allah. Mana hamba Allah yang ada di sampingmu? Itu dia anjing. Anjing, aku khawatir anjing tadi basah, dan karena basah anjing tersebut, aku merasa lebih mulia dari anjing tersebut. Syekh Mutawali Sa'rawi. Memang beliau ini adalah ahli sir, punya sir. Bagaimana kehidupan beliau? Bagaimana metode manhaj beliau ketika berdakwah menyampaikan ilmu Rasulullah? Luar biasa, penuh dengan mahabbah, ketawaduan. Di antaranya beliau berhasil mengislamkan orang yang di luar Islam karena akhlaknya. Sampai dikatakan beliau ini pernah sakit. Beliau tinggal di satu apartemen di Mesir, sehingga tetangga-tetangga yang non-muslim mengunjungi beliau, Syekh Mutawali. Ketika mengunjungi beliau, dilihat rumah tersebut dindingnya penuh dengan lumut. Lumut. Karena apa? Karena ada tetesan air yang jatuh di dinding beliau dan tepatnya di kamar beliau. Ada tetesan dari atas, tentunya tersebut dari tetangga, gangguan dari tetangga. Akhirnya tetangga tersebut mengunjungi beliau, "Ya Syekh Mutawali, kenapa engkau lama tidak keluar dari rumah? Aku dengar engkau sakit." "Iya benar, aku sakit. Aku heran rumahmu ini penuh dengan lumut. Dinding-dindingnya seperti ini. Ini rumah kok sampai kayak begini?" Beliau tersenyum. Bahkan di samping kasur beliau ada ember untuk nadongi air yang jatuh dari atas. Dilihat sama orang ini. "Ya Allah, kalau aku lihat posisi rumahmu ini di bawah kamar mandiku, kenapa engkau tidak protes kepadaku atau menegurku kalau ada kebocoran dari kamar mandi?" Maka beliau menjawab, "Enggak kok, ini baru." "Enggak mungkin baru. Kalau baru enggak mungkin satu rumah ini hampir lumutan semua. Persisnya di kamarmu sampai lumutan seperti ini. Kenapa engkau tidak menegurku?" Beliau hanya tersenyum. Maka langsung orang yang non muslim yang mengunjungi beliau, pemilik rumah kamar mandi, pemilik kamar mandi yang tempatnya di atas kamar tempat Syekh Mutawali Sa'rawi, langsung mengatakan, "Aku ingin berikrar dan masuk ke dalam agamamu." Dan bersyahadat, disyahadatkan oleh Syekh Mutawali Sa'rawi. Ini pentingnya ya ikhwan, kita meraih ilmu bukan hanya kita praktekkan di dalam majelis ta'lim. Namun bagaimana caranya kita menjadi contoh figur di tengah masyarakat, sehingga masyarakat mencintai Rasulullah karena akhlak kita, karena budi pekerti kita, karena sopan santun kita. Dakwah di atas panggung itu gampang, semua orang bisa. Ceramah, merangkai kalimat, semua orang bisa. Yang sulit itu bagaimana kita menjadi figur di tengah masyarakat sehingga masyarakat menilai kita baik karena kita mencerminkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka ahlul ilm. Ketawaduan beliau luar biasa. Pernah suatu ketika Syekh Mutawali Sa'rawi ini pun beliau memilih jalan yang becek daripada jalan yang kering. Sehingga para murid tersebut mengatakan, "Ya Syekh, kenapa engkau memilih jalan yang becek, tidak memilih jalan yang kering?" Beliau pun mengatakan, "Ta'adduban li Abdillah. Aku ini hormat kepada hamba Allah." Hamba Allah mana? Enggak ada orang pun yang bersisipan denganmu. Enggak ada orang yang bersisipan denganmu. Kamu justru lewat di jalan yang becek, yang kotor, yang jorok. Kenapa seperti itu? Aku berakhlak kepada hamba Allah. Mana hamba Allah yang ada di sampingmu? Itu dia anjing. Anjing, aku khawatir anjing tadi basah, dan karena basah anjing tersebut, aku merasa lebih mulia dari anjing tersebut. Aku lebih berhak lewat jalan kering daripada anjing tersebut. Subhanallah,
Ini adalah akhlak orang yang memiliki ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak mereka. Bahkan kepada anjing sekalipun mereka menaruh hormat, menaruh akhlak. Ini adalah tanda seseorang yang memiliki sir rahasia ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu ada dua hal. Kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sahib Empang Bogor, memang ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang memang ilmu dunia yang dipelajari oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa hafid Quran, orang kafir itu bisa baca kitab, orang kafir itu mengerti hadis, tafsir, mengerti mereka, tapi mereka tidak mengerti mengaplikasikan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mental yang harus diterapkan oleh semua pendakwah, bahwa jika seseorang pendakwah jangan sekali-kali menggunjing siapapun, menceritakan aib siapapun, terlebih mereka yang konsentrasi untuk menaungi umat. Ini mental-mental pendakwah harus seperti itu. Jangan berpikir buruk kepada orang lain. Mental pendakwah seperti Syekh Mutawali Sa'rawi, menaruh hormat kepada anjing. Kadang kita ngerti ilmu, nggak ngerti menerapkan akhlak Rasulullah. Di dalam majelis selesai baca rotib, selesai baca sholawat, di dalam majelisnya si fulan itu loh nggak ikhlas, si fulan itu loh cari duit, si fulan itu loh dekat penguasa, si fulan itu loh nggak ngerti sopan santun. Mana sir ilmu yang telah engkau bangun di dalam majelis ta'lim? Mana efeknya? Mana asarnya? Mana dampaknya? Ilmunya Rasulullah. Ilmu Rasulullah ketika berdampak kepada kita semua, maka kita salamatus sudur, selamat hati, wassalamatul lisan. Dan selamat lisan kita dari menggunjing seseorang, menilai buruk seseorang. Itu orang-orang yang mengerti ilmu dan mendapatkan sir, rahasia, ma'unah, pendapatan lebih dari Allah yang Allah berikan berupa hidayah bagi orang-orang yang mengerti ilmunya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menimba ilmu Rasulullah, kita bersolawatan di sini, jangan nodai pakaian kita dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan nodai majelis kita dengan kita menggunjing seseorang lain, dan jangan sia-siakan barokah majelis ini. Kita baca solawat, iktikaf bainal maghrib wal isya, setelah itu kita menimba ilmu, tubuh kita penuh dengan barokah. Maka jangan kita buang barokah ini ke jalan raya. Dengan apa? Mampir kemanapun. Kita di tempat ini penuh dengan barokah, di Masjid Muhdhar, membaca sholawat, menimba ilmu Rasulullah, maka kita jangan mampir kemanapun, langsung masuk ke dalam rumah. Jadi kalau dipanggil orang, sini, jangan mau. Mohon maaf, saya lagi pulang majelis, badanku penuh dengan barokah, aku ingin memberikan hadiah untuk orang tuaku, aku ingin memberikan hadiah untuk anak-anakku, aku ingin memberikan hadiah untuk keluargaku, berupa barokah yang aku bawa, untuk langsung masuk ke dalam rumah. Maka insya Allah kesulitan ekonomi kita akan diselesaikan oleh Allah. Kesulitan apapun, problem apapun, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mampir kemanapun, pulang dari tempat ini langsung masuk ke dalam rumah. Syukur-syukur masih kita punya wudhu. Kalau kita masih punya wudhu, sholat 2 rakaat, sholat syukur. Sholat 2 rakaat, sholat syukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita duduk di majelis taklim. Sholat taubat, syukur-syukur lagi, ditambah lagi dengan sholat witir 2+1. 2 rakaat ada di sini, nanti 1 rakaat ada di rumah. Boleh. Jadi kita ambil 2 di sini atau tambahkan lagi menjadi 5 rakaat. 2 di sini, nanti 2+1 ada di rumah. Insya Allah semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan mampir kemanapun, dipanggil orang, terima kasih. Insya Allah setelah saya masuk rumah, kita ketemu lagi, tidak ada masalah. Eman. Majelis ini kadang-kadang kita nggak punya barokah, hilang barokah karena kita buang di jalan. Kadang-kadang komunikasi, diskusi, mampir ke warung kopi,
Mampir ke warung kopi, tuku jisamsu dhisik ya. Maning. Empet sik, empet. Mosok gak iso. Tuku mut-mutan. Wo permen. Wis kecut kabeh Bib. Wah, sodrun nih repot mah ini. Wo permen. Makan permen sampai di rumah eman. Jadi kita memberikan hadiah kepada kedua orang tua kita, memberikan hadiah kepada anak-anak kita dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majelis ini setiap hari Senin malam Selasa kita laksanakan seperti ini. Insyaallah kita akan evaluasi karena ada beberapa yang tidak tepat. Insyaallah kita akan evaluasi, kita akan komunikasi dengan beberapa kru, laskar dan lain sebagainya agar kita semakin nyaman. Dan mohon maaf karena keterbatasan kami tidak bisa memberikan hormat kepada antum semuanya. Insyaallah barokah inilah yang bisa kita bawa pulang, dan insyaallah ketika kita memiliki hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'allamana masyukhuna wa 'allamana حب عمر بن مسلم بن حفيظ وعلى من حبنا ما جمع وعلى حب محمد بن عيب وعلى من سيدنا محمد بن سلمان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة.